Halo semuanya, jadi kita di sini lagi untuk belajar statistika secara online. Oke, bahasan kali ini adalah mengenai time series analysis. Ya, jadi sebenarnya apa sih time series itu? Jadi kalau kita lihat di sini, time series adalah disebut juga deret waktu atau disebut juga data berkala. Itu adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi waktunya harus berurutan dan harus sama selang dalam satu urutan. Ya. Dan tidak boleh ada satuan waktu yang kosong. Ya. Jadi urutan waktunya ini dapat berupa jam, harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Jadi ini adalah data urutan waktu yang dapat digunakan dalam time series. Jadi misalnya datanya data harian, curah hujan harian dari hari pertama sampai hari ke-30. Dan itu tidak boleh ada data yang bolong. Harus ada data hari pertama, data hari kedua, data hari ketiga, sampai dengan data hari ke-30. Begitu juga kalau kita menggunakan satuan waktu yang lain, misalnya jam. Jam pertama sampai jam ke-24. Itu datanya harus ada dan selisihnya harus sama, satu jam aja ya. Oke, kita lanjut. Contoh data time series, ya ini kalau kita bisa lihat salah satu contohnya adalah banyak transaksi pembelian kacamata pada toko International Optik. Datanya per tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Kemudian ada banyaknya transaksi dihitung dari dalam satu tahun tersebut. Nah, ini salah satu contoh data time series, tapi juga banyak contoh data time series yang lain ya. Seperti tadi sudah disebutkan, ini data curah hujan, data penjualan, data pembelian, data jumlah pengunjung, data wisatawan, dan sebagainya. Nah, ini kalau data transaksi dalam toko optik tadi, kita buatkan plotnya seperti ini. Jadi plotnya ini X-nya ini adalah tahunnya, kita data 2015 sampai 2014, Y-nya ini adalah banyaknya transaksi. Kita plotkan seperti ini, kita gambarkan dalam garis. Nah, ini kalau kita mau menggambarkan di Excel, ini ada data tahun, data transaksi. Yang kita blok adalah data transaksi aja. Kemudian kita klik insert, lalu di sini ada graph yang seperti ini ya. Kita klik ini aja, lalu pilih yang ada titik-titiknya ini. Oke, jadi plotnya seperti ini, tapi di sini masih di sumbu X-nya ini masih 1 sampai dengan 10. Kita bisa ganti dengan klik sumbu tersebut, lalu kita klik kanan, lalu select data. Nah, di sebelah kiri ini ada seriesnya, kita tetap pakai transaksi. Yang kita ganti adalah horizontalnya. Kita edit di sini, lalu kita kasih labelnya, kita blok yang ini. Ya, kita okekan, maka di sebelah kanan ini horizontal kategori axis labelnya adalah tahunnya. Udah kita tinggal mau ganti formatnya seperti apa, silahkan mengikuti dengan keinginan kalian. Nah, balik lagi ke PowerPoint kita. Ini time series ini untuk apa sih kita gunakan analisis time series ini? Jadi kegunaan time series yang utama yaitu membuat peramalan atau forecast untuk data di masa yang akan datang. Jadi kalau tadi contohnya banyaknya transaksi per tahun, dengan menggunakan analisis time series kita bisa meramalkan kira-kira di tahun ke depan itu berapa jumlah transaksinya dengan menggunakan data-data time series yang tadi ya. Contoh lainnya juga bisa peramalan curah hujan, ini yang nyata ya. BMKG selalu memberikan ramalan curah hujan, misalnya besok perkiraannya akan hujan atau mendung atau berawan atau cerah. Itu peramalan itu juga menggunakan time series. Lalu peramalan jumlah wisatawan, ini juga bisa dilakukan dengan time series dengan cara mengumpulkan data-data pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu peramalan harga saham juga bisa, peramalan keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Jadi peramalan, tapi peramalannya menggunakan data ya, bukan menggunakan yang lain. Oke, ini secara sains, peramalan secara sainsnya. Ya, kita sekarang masuk ke komponen time series. Komponen time series itu ada 4, yaitu pertama disebut dengan trend, notasinya T, kemudian ada variasi siklis, notasinya C, variasi musiman atau seasonal,
notasinya S, dan variasi residu atau irregular. Kita bahas satu-satu. Tren itu adalah gerakan teratur dalam jangka waktu yang panjang. Kita bisa lihat trennya dengan melihat plotnya ya. Kita bisa melihat 4 komponen ini dengan mengamati plotnya yang tadi. Lalu ada juga variasi siklis atau silikal, itu adalah variasi yang berulang-ulang dan teratur dalam jangka waktu yang panjang. Jadi variasinya berulang dan dia teratur tapi dalam jangka waktunya cukup panjang. Nah, kalau seasonal, ini juga merupakan variasi yang berulang-ulang dan teratur, tapi jangka waktunya pendek. Ya, kalau siklis itu jangka waktunya lebih panjang, itu bisa lebih dari 10 tahun. Tapi kalau variasi musim atau seasonal itu dia polanya berulang, tapi dia berulangnya dalam jangka waktu yang pendek, makanya disebut seasonal. Yang terakhir adalah variasi residu atau irregular. Jadi dia variasi dalam waktu singkat, tidak teratur, berulang-ulang, dan teratur dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi dia tidak beraturan lah, kita bisa lihat polanya. Nah, di sini contohnya, contoh gambar plot yang menunjukkan komponen time series. Jadi yang pertama di sini kalau dia tidak bisa kita lihat polanya, ini dia cenderung irregular. Dia juga tidak menunjukkan tren, dia cenderung ke irregular. Kalau yang kedua ini pola data musiman atau seasonal, ini dia berulang tapi jangka waktunya pendek. Nah, kalau ketiga ini pola data siklus, ini pola waktunya dia berulang tapi pola waktunya lebih panjang dibandingkan musiman. Kalau keempat pola data tren, ini contohnya adalah tren linear ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi mengenai tren ini. Jadi di sini kita lihat dia teratur dalam jangka waktu yang panjang. Dia terus seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah kasarnya plot berdasarkan komponen. Dan komponen itu juga ada bisa lebih dari satu komponen dalam satu plot ya. Tapi nanti kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas tren linear. Jadi di mata kuliah ini kita kan cuma dapat satu bab time series. Jadi tidak mungkin kita bisa membahas semuanya keseluruhan time series, keseluruhan komponen yang tadi kita sebutkan. Jadi di kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai tren. Ya. Kalau di kuliah Ibu di S1, di jurusan matematika, time series itu merupakan satu mata kuliah yang dipelajari selama 1 semester. Begitu juga di S2, itu juga satu mata kuliah dalam 1 semester. Dan itu pun belum habis ilmunya dipelajari. Jadi tidak mungkin kita dalam satu bab kita membahas semuanya, nggak mungkin ya. Jadi kita di sini hanya membahas mengenai tren saja. Oke, pertama kita ngomong tentang tren linear. Tren linear ini ya sudah familiar ya bagi kita karena sudah sebelumnya kita sudah bahas mengenai seperti regresi linear, persamaan linear. Nah, ini tren linear juga tidak jauh berbeda dengan itu. Persamaan tren linear adalah Y duga sama A ditambah BX. Mirip sama regresi ya, regresi linear. Ya iyalah. Nah, keterangannya adalah Y ini adalah nilai data, sedangkan Y duga ini yang ada topinya di atas ini namanya duga ya. Y duga atau Y fit ini adalah nilai dugaan dari tren. Kemudian X adalah tahun, A adalah konstanta, dan B adalah slope garis tren. Ya. Nah, nilai A dan B ini akan dicarikan berdasarkan data dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan rumus regresi. Ya. Jadi B sama N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian A adalah sama dengan sigma Y per N atau rata-rata dari Y dikurangi B dikali sigma X per N atau ini adalah rata-rata dari X. N adalah banyaknya data ya. Nah, kemudian kita dalam analisis regresi ini kita bisa menyederhanakan rumusnya dengan cara variabel waktunya kita buat coding sedemikian rupa sehingga kalau kita jumlahkan nilai X-nya ini menjadi 0.
Ya, jadi kita nggak pakai variabel x-nya, kita nggak pakai 2005, 2006, itu kita nggak pakai itu. Kita ganti dengan coding, di mana kalau kita jumlahkan coding-coding tersebut, jumlahnya adalah 0. Rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, karena ini kan rumus awalnya. Nah, ini kalau sigma x-nya 0, otomatis yang di sebelah kanan ini kan 0 ya. 0 kali berapapun 0. 0 dikuadratkan juga 0. Jadi, rumusnya tinggal n dikali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat. Karena sama-sama ada n, kita bisa hilangkan. Kita bisa coret n-nya, n dibagi dengan n sama dengan 1. Maka base mana sigma xy dibagi sigma x kuadrat. Nah, a-nya, karena tadi sigma x-nya kan 0. Jadi, dikurangi dengan 0. Sehingga a-nya sama dengan sigma y dibagi n, atau sama dengan rata-rata dari y. Nah, sekarang bagaimana kita membuat coding agar rumus yang sederhana itu dapat kita gunakan? Yaitu pertama caranya, apabila banyaknya variabel waktu atau x ini berjumlah ganjil, maka variabel x atau waktu yang terletak di tengah-tengah data diberi coding 0. Variabel x yang terletak sebelum 0 diberi coding min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sedangkan yang setelah 0 diberi coding 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh. Ini contoh data yang tadi ya, dari tahun 2005 sampai 2011. Ada transaksinya. Nah, kita lihat di sini jumlah variabel x-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ganjil. Berarti ada data yang letaknya tepat ada di tengah-tengah data tersebut. Nah, kita lihat di sini variabel x yang terletak di tengah-tengah adalah variabel x yang keempat, yang tahun 2008 ini ya. Maka tahun 2008 ini kita codingkan dengan 0. Nah, seperti ini codingnya. Nah, sebelum tahun 2008 kita kasih min 1, min 2, min 3. Setelah 2008 kita kasih 1, 2, dan 3. Nah, selisihnya ini 1 poinnya. Min 3 ke min 2 kan 1 poin. Min 2 ke min 1 kan 1 poin. Min 1 ke 0, 1 poin. Ini sama semuanya. Nah, kalau kita jumlahkan codingnya ini, otomatis dia pasti 0. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Oke? Nah, kemudian kalau dia bergenap bagaimana? Nah, kalau banyaknya x ini adalah genap, banyaknya data genap, maka dua data variabel x yang terletak di tengah-tengah diberi coding 1 dan minus 1. Kemudian variabel yang terletak sebelumnya diberi perbedaan 2, yaitu codingnya min 3, min 5, min 7, dan seterusnya. Nah, sedangkan variabel yang terletak setelahnya berbeda 2 juga, diberi coding 3, 5, dan seterusnya. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, cuma saya kurangkan datanya 1 biar dia jadi genap. Nah, di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, sehingga yang ada di tengah-tengahnya adalah ini ya, 2007 dan 2008 ya. Ini yang ada berada di tengah-tengah. Maka codingnya kita kasih untuk 2007 itu min 1, untuk 2008 itu 1. Nggak ada nolnya lagi. Kalau nolnya kan di sini berarti ya, di antara 2007 dan 2008. Cuma kan nggak ada tahun di antara 2007 dan 2008. Nah, kemudian sebelum minus 1 kita kasih coding minus 3. Dan sebelumnya lagi kita kasih coding minus 5. Nah, setelah 1 kita kasih coding 3 dan 5. Kenapa seperti ini? Ya, karena selisih di antara 1 dan minus 1 yang kita gunakan di sini adalah selisihnya 2 poin. Jadi, antar data kita kasih coding yang selisihnya 2 poin. Ya, min 3 ke min 5, 2 poin. 3 min 1, 2 poin. Dan begitu seterusnya. Jadi, selisih antar coding ini harus sama. Oke, karena waktunya mepet, jadi kita sambung ke analisis time series bab 2. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di part 2.